Tidak lihat waktu kemarin, jadi minta maaf. Tapi pagi ini saya usahakan kita 30 menit bisa selesai. Jadi langsung saja. Tapi saya mau kembali dulu kepada yang kemarin, karena kemarin saya ada yang kurang dua hal. Yaitu yang pertama ketika saya berbicara tentang onak dan duri, yang adalah kesulitan-kesulitan hidup dan pencobaan, di mana saya katakan kita kemudian akan kembali ke situ. Mari kita lihat di bab bukan bab halaman 20, masih di bab yang pertama. Di sana dibilang begini. Yesus adalah korban kita, pembela kita, saudara kita yang mengenakan kemanusiaan di hadapan takhta Bapa dan sampai kepada kekekalan menjadi satu dengan bangsa yang telah ditebusnya, anak manusia. Dan semua ini harus terjadi agar manusia dapat terangkat dari kehancuran dan kemerosotan dosa, sehingga mereka dapat dapat memantulkan kasih Allah dan merasakan sukacita yang kudus. Poinnya sama, yaitu kalau onak dan duri diberikan kepada manusia sebagai pelatihan untuk mengangkat manusia dari kemerosotan dan kehancuran karena dosa, maka hal yang sama juga dialami oleh Yesus. Tapi kalau kita itu masih seperti kesulitan-kesulitan hidup, tapi kalau Yesus, kita sudah pelajari kemarin apa yang Yesus alami, onak dan duri seperti apa yang Yesus alami, di mana kita dapat diangkat dari kemerosotan moral. Dan saya percaya kita semua yakini sampai saat ini tidak ada satupun dari kita, bahkan manusia di dunia ini yang mengalami onak dan duri seperti yang Yesus alami. Jadi clear ya. Jadi Yesus bukan hanya sekedar, oh karena kau sudah berdosa manusia, ini rasakan penderitaannya. Tidak. Allah di surga lebih merasakan penderitaan onak dan duri itu lebih daripada kita yang sudah jatuh. Selanjutnya, di bagian yang terakhir saya ceritakan tentang cerita tentang Yunani kuno, cerita dari Yunani kuno tentang bagaimana Eros itu diangkat sebagai cinta yang tertinggi pada zaman itu. Tapi kemudian Rasul Paulus membantah, dia menggantikan tentang kasih yang sesungguhnya. Dan sehingga dari awal itulah agape akhirnya muncul ya. Dan itu saya lupa poin yang kemarin. Jadi tadinya Eros itu adalah yang tertinggi di bangsa Yahudi, tapi Rasul Paulus menunjukkan cinta yang lebih dari itu, yaitu agape. Dan banyak orang berpikir agape itu hanya bisa dibuat oleh Allah. Tapi kita nanti akan lihat bahwa ternyata di dalam 1 Yohanes 4, ketika Tuhan bilang engkau harus sempurna di dalam kasih, dia membahas tentang agape. Dan agape itu ternyata juga harus menjadi bagian dari milik manusia. Dan tentunya itu dikerjakan oleh Allah. Dan selanjutnya sekarang kita masuk di bab yang kedua. Jadi ketika Tuhan mau menarik kita semua dari dosa untuk dibawa menjadi satu dengan Dia, lebih dekat dengan Dia, dan masih ada 12 langkah lagi. Pertama dia kasih kenal kita kasih, dan kita sudah belajar kemarin bagaimana kasih Allah itu. Dan saya berdoa, saya percaya kasih itu boleh menyentuh hati kita. Dan kalau kita sudah melihat, merasakan, menerima kasih Allah yang begitu besar terhadap kehidupan kita, maka di bab yang kedua ini tentunya Allah akan lebih gampang untuk kasih tahu kita punya kondisi. Saya tidak terlalu kenal di sini dengan, saya mau coba ya. Di sini ada yang tertulis Roger Maramis, Bapak Roger Maramis saya tidak terlalu kenal. Tapi kalau saya tiba-tiba sekarang bilang sama Pak Roger itu ternyata penipu, pendusta, penculik. Pak Roger itu ternyata banyak berkhianat, penuh dengan dendam dan kebencian. Kira-kira Pak Roger senang atau tidak? Oh, akan marah dan mungkin akan begitu membenci saya. Itu sebabnya Tuhan ketika dia mau kasih tahu dulu kebutuhan kita orang yang berdosa, dia jangkau dulu hati kita di bab 1 dengan kasihnya. Dan kalau kita sudah disentuh oleh kasih Allah, maka Allah mau lanjut di bab yang kedua ini untuk kasih tahu sama kita kebutuhan kita orang berdosa. Dan sebelum kita sadar kebutuhan kita, kita harus disadarkan dulu dengan kondisi kita yang berdosa. Kalau Tuhan tidak kasih tahu kondisi kita seperti apa, kebutuhan kita terhadap Tuhan atau sesungguhnya apa yang kita butuhkan sebagai orang berdosa itu tidak akan pernah kita sadari. Oke, jadi kita harus terima dulu ketika Tuhan mau kasih tahu kondisi kita di bab 2 ini, karena Tuhan sudah menangkan kita dulu dengan kasihnya di bab 1. Mari kita mulai. Paragraf yang pertama dikasih tahu bahwa ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, bagaimana kondisi pikiran manusia? Oh, itu bukan kondisi yang langsung ada secara alami. Di sini dibilang manusia dikaruniai
kuasa kemauan yang mulia dan pikiran yang seimbang, sempurna sebagai manusia, selaras dengan Allah, pikirannya murni dan maksud tujuannya suci. Jadi di sini kita lihat semuanya sama. Selaras berarti ini yang Tuhan mau, itu juga yang kita mau. Tuhan inginkan ini semuanya sama ya, tidak ada yang berbeda, selaras ya, karena semua pikiran kita itu murni dan suci. Tapi selanjutnya ketika dosa masuk dan kemarin kita sudah bahas hukum kasih itu dilanggar, maka manusia yang tadinya memiliki kasih, yang kasih ini selaras dengan kasih Allah, digantikan kasih itu posisinya dengan apa? Keegoisan atau kepentingan diri. Di sini dia menggunakan hamba Tuhan menggunakan kata menggantikan. Jadi artinya tidak ada posisi oh berkurang kasih itu. Tidak. Posisi kasih itu langsung terganti. Apa yang digantikan? Yang menggantikannya keegoisan, kepentingan diri. Jadi langsung hilang ya. Kasih itu langsung hilang. Langsung digantikan dengan kepentingan diri. Dan saya sudah singgung itu kemarin. Kepentingan diri itu benar-benar menggantikan kasih. Dan yang tadinya mungkin kepentingan diri itu masih di satu dua bagian. Oh, ternyata di sini dikatakan itu menjadi semakin lemah dan menjadi sifat alami manusia. Jadi kalau sudah bilang sifat alami, tidak perlu lagi kita buat-buat. Itu akan mengalir sendirinya seperti kita bernafas. Kepentingan diri itu. Terima aja kondisi kita. Alami, sifat alami dan semua manusia, siapapun yang mau terima dia manusia, dia harus terima ini kondisinya. Yaitu hati kasihnya itu sudah hilang, hatinya sudah dipenuh dengan kepentingan diri, dan bukan hanya itu, ini menjadi semakin lemah. Kita sudah berada di generasi yang keberapa sejak Adam dan Hawa jatuh, dan bukan main itu degradasi moral yang terjadi. Saudara-saudara pasti melihat bagaimana berita saat ini di mana-mana bukan main itu kejahatan yang terus bertambah dan begitu mengerikan. Saya sekarang memilih untuk mengurangi melihat tontonan walaupun itu peristiwa yang benar seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan banyak hal lain yang terjadi karena itu sangat saya menangis setiap kali melihat hal itu. Saya begitu sakit karena itu di luar dari rencana Tuhan. Ada begitu banyak anak kandung harus dihancurkan oleh orang tua kandung dan itu adalah bagian dari bagaimana merosotnya moral manusia akibat kehilangan kasih Allah, akibat pelanggaran. Dan itu kondisi kita semua. Mungkin kita tidak melakukan seperti mereka, tetapi kita punya bagiannya, kepentingan-kepentingan diri yang masih mewarnai kita punya kehidupan, kita punya hati. Dan selanjutnya di sini dikatakan bahwa kita tidak punya kekuatan untuk melawan kuasa kejahatan. Bagian ini juga harus kita pahami supaya kita merasakan kebutuhan kita terhadap penolong juru selamat, yaitu kuasa kejahatan. Jadi ternyata dosa dan kejahatan itu bukan hanya sebuah sifat, tapi itu adalah kekuatan, adalah kuasa. Perhatikan poin ini sehingga kita merasakan betul kita butuh Tuhan. Itu ternyata adalah kuasa yang menawan kita dan itu adalah kuasa setan. Makanya dibilang manusia telah menjadi tawanan setan. Terimalah, ini kondisi kita. Kita telah ditawan oleh setan dan itulah sebabnya Tuhan rindu campur tangan. Tuhan harus segera campur tangan untuk melepaskan kita. Kenapa? Kalau tidak kita akan selamanya selamanya ada di dalam kondisi ini. Kondisi seperti apa? Kondisi yang ditawan oleh setan. Kita tidak bisa keluar. Ada satu kekuatan dan kuasa yang menahan kita dan ini digambarkan seperti perbudakan bangsa Israel di Mesir. Kalau bukan tangan Tuhan yang berkuasa yang melepaskan mereka dari penawanan Mesir, mereka tidak akan bisa melepaskan diri. Dan itu juga terjadi terhadap kita di dalam Israel rohani sekarang, di dalam Mesir sebagai dosa, dilambangkan sebagai dosa. Selanjutnya, adalah rencana setan untuk menggagalkan rencana Allah dalam penciptaan manusia dan memenuhi bumi dengan bencana dan kehancurannya. Yesaya 43 ayat 7 di sana jelas dikatakan tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk kemuliaannya. Manusia yang kuciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketika Lucifer yang adalah seorang malaikat yang diciptakan dari api, dari kemuliaan Tuhan, gagal untuk terus setia kepada Tuhan. Sekarang setelah Lucifer jatuh, Tuhan mau buat manusia dan dibuat dari debu tanah. Seolah-olah Tuhan mau sampaikan kepada alam semesta, inilah manusia yang kuciptakan dari debu tanah.
mereka akan menjadi saksiku bahwa mereka bisa menurut hukum Tuhan. Ya, makanya bumi ini disebut anak bungsu ya. Dalam perumpamaan anak bungsu, bumi inilah yang dimaksud juga dengan anak bungsu. Artinya kita adalah ciptaan yang terakhir, satu planet berisi manusia di dalam yang diciptakan dari debu, dan tujuan Tuhan adalah debu tanah ini akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan supaya malaikat lihat. Tapi apakah itu berhasil? Ternyata gagal, dan ternyata itu adalah rencana setan. Walaupun Tuhan sudah ingatkan Adam, nanti ada malaikat yang sudah jatuh di surga yang mungkin akan datang menggoda. Perhatikan itu kita sudah baca di sejarah para nabi dan bapa, pasti kita sudah tahu. Tapi akhirnya gagal, dan itu adalah rencana setan ternyata. Dan bukan hanya dia gagalkan untuk memuliakan Tuhan dalam penciptaan manusia, dia juga memenuhi bumi dengan bencana dan kehancuran. Dan setan berhasil, saudara. Ada banyak sekarang orang yang mempersalahkan Tuhan karena terjadi bencana dan kehancuran. Tetapi kita kalau sudah belajar kasih Tuhan dan memahami dia adalah oknum yang penuh kasih, tidak ada itu dalam rencananya. Dan itu bukan bagian dari pekerjaan Tuhan. Tapi itu setan. Kita harus clear benar supaya kita tidak salah menggambarkan kita punya Tuhan seperti apa. Ada banyak orang yang akhirnya bertobat memang lewat bencana itu mencari Tuhan. Tapi banyak juga yang berpikir bahwa itu Tuhan yang buat. Tidak. Itu memang terjadi setan. Kalaupun itu terjadi memang Tuhan izinkan. Tapi bukan Tuhan yang buat. Oke. Sekarang lanjut. Kondisi kita selanjutnya adalah dia kembali mengatakan bahwa dalam keadaan tanpa dosa, ini di halaman 23. Dalam keadaan tanpa dosa, manusia dapat menikmati hubungan yang penuh sukacita dengan Allah. Namun, jadi waktu belum ada dosa, kita sudah tahu bagaimana Allah berjalan di Taman Eden, bertemu, bicara muka dengan muka, dan Adam dan Hawa atau manusia mengalami satu sukacita di dalam berhubungan dengan Allah. Tetapi ini perhatikan, ketika manusia jatuh di dalam dosa, ia berusaha lari dan bersembunyi dari hadirat Allah. Dia tidak dapat lagi merasakan sukacita yang kudus dengan hadirat Allah, tidak lagi merasakan kebahagiaan, kesenangan berhubungan dengan Allah, malah sebaliknya dia coba untuk lari dan bersembunyi. Dan kita sudah tahu ceritanya lewat peristiwa Adam dan Hawa ketika mereka jatuh di Taman Eden, mereka setelah jatuh mereka berusaha untuk lari, ya, bersembunyi. Dan ini katanya akan terus terjadi kepada setiap hati yang belum mendapatkan pembaharuan. Jadi saudara, kita renungkan saja sekarang. Apakah kita sekarang merasakan sukacita, kebahagiaan, kesukaan, kerinduan untuk selalu memiliki hubungan dengan Tuhan? Pada saat kita dalam peribadatan worship pagi kah, atau malam, atau di gereja, atau di mana, apakah kita merasakan satu sukacita? Begitu semangat, begitu antusias untuk beribadah, saya mau menyembah Tuhan. Atau itu hilang dari hati kita? Ya, saya sebenarnya tidak mau masuk sih, tapi tidak enak lagi nanti apa kata orang. Sebenarnya malas juga sih, cuma ya bagaimana, so terpilih jadi diakon, so terpilih. Apakah masih itu yang memotivasi kita? Atau di saat jam suci mau masuk hari Sabat, kita dapat menemukan Tuhan, terima kasih. Satu hari Tuhan sudah khususkan, saya rindu menikmatinya. Satu hari yang Tuhan rindu untuk sepenuhnya bersekutu dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Apakah itu kita masih nikmati sekarang? Kalau itu hilang, saudara, dari hati kita, kita terima saja bahwa itu adalah kondisi kita secara alami. Bahwa dosa telah menyebabkan sukacita berhubungan dengan Tuhan itu hilang. Ya, hilang. Tidak ada lagi kesukaan. Makanya itu saya sebagai orang tua terbeban sekali untuk tanamkan ini sama anak-anak saya. Untuk ketika datang di dalam peribadatan, fokusnya haruslah kesenangan untuk menyembah Tuhan. Bukan lagi soal pakaian diperlihatkan, bagaimana saya, sudahlah ya, saudara sudah bisa pikirkan sendiri. Intinya, kasih yang hilang itu membuat kita punya hubungan dengan Tuhan itu rusak. Ya, rusak. Dosa telah membuat tidak ada lagi sukacita bagi kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Dan karena kondisi ini dikatakan, sekiranya Tuhan izinkan kondisi hati yang tidak dibaharui ini masuk ke surga, apa yang akan orang berdosa rasakan di surga? Oh, ternyata saudara, mereka akan merasakan siksaan. Ya, sudah ada di halaman 25. Mereka akan tersiksa dengan kondisi surga. Karena di surga semua hati makhluk-makhluk di sana itu dipenuhi dengan kasih.
Pergaulan di sana itu selalu dipenuhi dengan kasih. Dan kalau kita yang berdosa diizinkan tanpa hati belum dibaharui, maka kita bukan hanya tidak merasakan kesenangan berhubungan dengan Tuhan, tetapi kita akan tersiksa. Dan Tuhan tidak mau siksa orang ya. Surga itu bukan tempat siksaan. Itu sebabnya mereka katanya lebih ingin untuk dimusnahkan, dibinasakan daripada mereka harus melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Ini ada poin penting. Kalau Anda punya buku, saudara-saudara punya buku, tolong baca di halaman 25 ini di bagian yang atas. Di sini dibilang begini. Allah tidak sewenang-wenang ketika mencegah orang berdosa untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka sendiri akan merasa tidak cocok berada di sana. Kemuliaan Allah bagi mereka adalah api yang menghanguskan. Perhatikan ini. Allah tidak sewenang-wenang mencegah orang berdosa untuk masuk ke surga. Itu sebabnya Tuhan ingin selesaikan masalah dosa. Tuhan ingin manusia yang berdosa ini membuat tidak berdosa dulu baru dibawa masuk. Jadi kalau ada pemahaman bilang begini, nanti orang itu akan jadi sempurna atau jadi suci ya nanti di surga. Ya enggak usah pikir-pikir sekarang, saudara, itu doktrin menyesatkan. Kenapa? Tuhan sampai mati, Yesus sampai mati di kayu salib, itu bukan hanya sekedar mengampuni dan selesai. Kita harus pahami dua hal. Khotbah di atas bukit katakan penebusan itu ada dua bagian. Yang pertama, mengampuni manusia dari dosa. Yang kedua, membawa manusia kembali ke dalam gambar ilahi, standar ilahi. Diampuni dari dosa dan kembalikan manusia kepada standar Tuhan. Manusia dikembalikan kepada gambar ilahi. Jadi karakter diubahkan juga. Tuhan tidak bisa untuk, oke, sebenarnya bisa ya, tetapi gagal. Gagal kita untuk ada di dalam rencana penebusan. Tuhan, setan katakan di dalam kerinduan segala zaman bahwa manusia tidak bisa menurut. Dan Tuhan, Yesus, dia sudah tunjukkan menjadi manusia seutuhnya bahwa hukum bisa diturut. Dan membutuhkan saksi yang lain bahwa manusia juga bisa menurut. Dan itu yang sampai sekarang Yesus masih menunggu satu umat yang akan betul-betul mematahkan tuduhan setan bahwa hukum Tuhan itu bisa diturut. Itu sebabnya kita cari solusi di sini. Menurutnya seperti apa? Ya, kita akan lihat sebentar. Jadi clear ya di sini, kita hanya perlu untuk kembali kepada apa yang Tuhan katakan, bahwa Tuhan tidak mencegah. Sebenarnya Tuhan tidak sewenang-wenang mencegah orang berdosa untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi mereka sendiri tidak cocok karena kemuliaan Tuhan adalah api yang menghanguskan dan itu akan membinasakan orang berdosa. Itu sebabnya dari orang berdosa Tuhan mau bikin kita menjadi tanpa dosa. Selesai. Tidak ada sedikit pun noda dosa di surga. Dan itu harus diselesaikan. Di mana penyelesaiannya? Di dunia ini. Di dunia ini. Selanjutnya, ini sangat jelas dan sederhana. Selanjutnya, di halaman 25 ini dibilang begini. Mustahil bagi kita dengan kekuatan kita sendiri untuk keluar dari jurang dosa di mana kita telah jatuh. Jadi di bab 2 ini Tuhan mau gambarkan dosa itu seperti jurang di mana di dalam jurang itu kita tidak bisa keluar dengan kekuatan kita. Tidak bisa kita keluar dari sana ya. Dan di mana dosa itu di dalam diri kita? Oh, itu ternyata adalah hati kita. Hati kita karena dari awal sudah dibilang, pertama kita dikaruniai dengan pikiran yang suci, tetapi ketika dosa itu masuk, hati kita itu yang menjadi jahat, penuh dengan kepentingan diri. Dan Tuhan mau bersihkan ini adalah hati kita. Karena di sini dibilang hati itu adalah sumber kehidupan. Saya ingat ayat di Amsal 4 ayat 23 di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati ini di sini digambarkan ibarat mata air. Mata air bisa mengalirkan air yang kotor. Kita bisa saring itu ya. Kita bisa saring untuk jadi bersih. Tetapi tetap aja mata air yang keluar dari sumbernya ini kotor. Kita bisa bikin itu ada sama saudara Stephen punya rumah itu ada alat di mana di situ bikin itu air jadi bersih bisa langsung diminum. Tapi tetap aja kalau sumbernya kotor, ya itu hanya bagian luarnya. Sama seperti di sini dikatakan, kita tidak bisa ubah kita punya hati, pendidikan, kebudayaan, latihan, penguasaan diri, segala usaha manusia, semuanya baik pada tempatnya. Tetapi di sini semua itu tidak berguna sama sekali untuk mengubah hati. Jadi semua
Kalau sumber mata airnya udah kotor, bisa disaring. Kita bisa pakai akal-akalan lah manusia untuk disaring lah, diapa supaya kita bisa menerima air yang bersih walaupun sumber airnya kotor. Tapi tidak dengan masalah hati, ya. Tuhan di sini mau bersihkan bukan hanya bagian-bagian yang hasil dari karakter itu, tetapi sumber dari kehidupan, sumber dari karakter itu yang timbul adalah hati manusia, itu yang menjadi inti dari penyelesaian masalah dosa di dalam diri kita. Jadi kalau dibilang dunia gelap itu sebenarnya itu bukan dunia secara fisik, ya, gelap udaranya, cuacanya, tetapi itu adalah kegelapan yang terjadi di dalam hati kita. Oke, jadi tidak ada yang mampu untuk membersihkan kita punya hati. Usaha manusia pendidikan itu kata baik pada tempatnya, tapi di sini tidak berguna di dalam membersihkan hati. Itu sebabnya kita dibawa kepada satu penolong. Kita dibawa kepada satu jawaban. Ketika kita harus dikasih tahu sama Tuhan bahwa kita tidak sanggup, kita tidak bisa, Dia hanya mau membuka kita punya pemikiran supaya kita sadar kondisi kita dan Dia memperlihatkan apa yang kita perlukan. Sebelum sampai ke situ, kita mau lihat dulu tentang oke, kita lanjut dulu. Lanjut di halaman 26. Harus ada satu kekuatan yang bekerja dari dalam, kehidupan baru datang dari atas sebelum manusia dapat diubah dari dosa menjadi kekudusan. Kekuatan itu adalah Kristus. Hanya anugerahnya saja yang dapat mengangkat jiwa yang tidak berdaya dan menariknya kepada Allah, kepada kekudusan. Ketika kita dikasih tahu kondisi kita bahwa kita tidak berdaya, Tuhan tidak tinggalkan di situ. Dia membawa kita kepada satu jawaban. Kekuatan Kristus itu sanggup. Kekuatan Kristus itu melebihi dari kekuatan dosa. Kekuatan Kristus melebihi dari kekuatan setan yang menawan kita dan dia mampu untuk lepaskan kita. Tetapi cara dia melepaskan bukan oke, langsung disulap engkau jadi baik. Tidak. Tuhan bekerja di dalam proses. Makanya kita akan lihat di sini bahwa dia lanjut dengan jika seorang tidak dilahirkan kembali, kecuali dia menerima hati yang baru, keinginan, tujuan, dan motif yang baru yang mengarah ke kehidupan, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Banyak kali kita dengar tentang kelahiran baru, dan kita pikir kelahiran baru itu cukup pada waktu kita dibaptis. Tapi ternyata kalau kita baca di dalam Yohanes 3, ketika Tuhan berbicara dengan Nikodemus tentang kelahiran kembali atau dilahirkan kembali, di sana jelas dalam Yohanes 3 ayat 5 dan 6 bahwa jika engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi dilahirkan kembali di sini adalah menerima hati yang baru. Sekarang pertanyaan, pada waktu kita selesai dibaptis dengan air, apakah kita sudah langsung dapat hati yang baru? Oh, bukankah kita yang biasa berdusta sebelum dibaptis, setelah dibaptis masih ada jaga berdusta. Sebelum dibaptis kita masih suka marah-marah, benci orang, dendam sama orang, setelah dibaptis kok masih sama ya? Itu artinya kita membutuhkan baptisan Roh Kudus. Dan itulah yang sering kita dengar bahwa proses penyucian itu berlangsung setiap hari. Jadi ketika Tuhan mau selesaikan masalah dosa, bukan langsung dia mati di kayu salib, pengampunan langsung terjadi, tetapi tidak langsung secara otomatis hati kita diubah. Bukan Tuhan yang tidak sanggup, Tuhan begitu gampang lakukan itu, tetapi kita manusia yang tidak sanggup untuk Tuhan sampaikan kita punya dosa, saudara. Cara penyelesaian dosa di dalam diri kita itu nggak bisa satu kali. Langsung mati kita satu kali kalau langsung dibilang engkau adalah seorang pesina, suka menginginkan perempuan hanya dengan melihat, engkau berdosa, masih sombong, tinggi hati. Tidak, itu adalah proses satu-satu. Dia mau dulu bikin kita sadar, kita terima bahwa iya Tuhan, saya adalah seorang yang sombong. Ya Tuhan mau selesaikan itu. Jadi untuk menyadarkan kita dari dosa kita itu yang membuat sulit, ya, membuat sulit. Bukan Tuhannya yang tidak bisa, tapi kita yang menjadi sulit. Itu sebabnya itu adalah sebuah proses yang terjadi selama kita hidup di dunia ini, ya. Selama kita hidup di dunia itu, di dunia ini. Oke? Dan ketika Tuhan mau membuat kita untuk
dibuat dari berdosa menjadi tanpa dosa, itu adalah betul-betul satu kesembuhan kepada hati yang bersih, hati yang suci, dan itu adalah janji Tuhan. Dalam Yesaya 36 ayat 26 jelas dikatakan, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Jadi itu adalah janji Tuhan, bukan kita berjuang. Saya banyak kali berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasih hilang kita punya pangmarah. Tetapi tetap aja muncul, tetap aja muncul, tetap aja muncul. Sampai pada akhirnya kita semua harus dibawa sadar bahwa kita betul-betul membutuhkan Tuhan dan kita tuntut saja janji Tuhan. Sebagaimana Tuhan pada penciptaan, dia mengaruniakan itu pikiran yang bersih dan suci, itu juga yang dia mau janjikan. Kita mungkin yang belum meminta dan terus memohon untuk hal ini. Karena hanya mereka yang meminta yang akan Tuhan berikan. Jadi Yesaya 36 ayat 26 jelas Tuhan mau kasih kita hati yang baru, hati yang taat, hati yang akan menurut. Dan kalau Tuhan sudah berjanji, dia juga yang akan tepati. Oke, selanjutnya. Di dalam Yohanes 3 dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah satu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Dan dilanjut dengan, janganlah kamu heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Tentang Kristus ada tertulis dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya mau ambil poin dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia di dalam Yohanes. Tetapi di dalam Yohanes 3 dikatakan ayat 19, terang itu sudah datang ke dalam dunia untuk menerangi manusia tetapi ditolak dan itu menjadi hukuman bagi dunia. Jadi kenapa proses itu membuat kita menjadi suci dan dikembalikan kepada standar itu mengalami sebuah proses yang lama? Karena sebenarnya bukan masalah di pihak Tuhan, tapi kita yang tidak mau berpisah dengan dosa. Kita menolak terang, Yohanes 3:19, terang sudah datang, tapi kita tolak. Dan ayat selanjutnya dikatakan, kenapa kita tolak? Karena kita mencintai kita punya dosa. Karena waktu kita mau datang kepada terang, kita punya dosa itu mau dibuka semua. Kita mau ditelanjangi dan mau dikasih tahu kondisi kita. Dan ini tidak disukai ya. Banyak orang yang tidak suka sehingga mereka menolak terang itu dan lebih memilih kegelapan. Dan apakah itu terjadi dalam kehidupan kita? Ya, ada begitu banyak terang yang sudah kita pelajari, kita sudah tahu, tetapi kita lebih memilih untuk tetap berada di dalam dosa. Dan itu sudah menjadi hukuman bagi kita, Yohanes 3:19 katakan. Terang sudah datang, tetapi manusia lebih memilih kegelapan. Itu sebabnya saudara, untuk pun kita bisa memilih Tuhan, kita perlu merasakan sadar-sadarnya bahwa kita membutuhkan Tuhan untuk ambil alih seluruh kemauan kita. Karena kemauan pun itu dianugerahkan oleh Tuhan. Selanjutnya, apakah ada orang yang bilang, atau banyak ini dipahami oleh denominasi yang lain, bahwa sekali selamat tetap selamat. Dan ini yang mungkin banyak juga ditakuti oleh pimpinan-pimpinan gereja, jangan sampai kita memahami doktrin yang salah. Karena seperti kelihatan sama, tapi sebenarnya berbeda. Memang Tuhan menyelamatkan kita, sekali Tuhan menyelamatkan kita, kita selamat. Tetapi dalam pemahaman saudara-saudara kita yang lain, sekali selamat tetap selamat ini membuat kita tidak perlu lagi untuk penurutan terhadap hukum. Padahal di bab 2 ini jelas sekali di halaman 28 dikatakan, Rasul Paulus dia melihat bahwa hukum Tuhan itu apa? Hukum Tuhan itu adalah kudus, hukum perintah itu adalah kudus, benar dan baik, ya. Itu ada di Roma 7 ayat 16. Itu sebabnya ketika Tuhan mau bikin kita menjadi tanpa dosa, ketika Tuhan mau bikin kita jadi suci, ketika Tuhan mau bikin kita jadi benar, itu tidak pernah terpisah dari hukum. Itu sama dengan Tuhan membuat kita jadi menurut hukum, ya. Jadi jangan sampai kita memahami, oh karena kita sudah ditebus, sudah diselamatkan, ya udah selesai. Tidak. Doktrin pembenaran oleh iman ini bukan membuat kita mengabaikan itu hukum. Ini justru mengangkat hukum itu kepada tempat yang sebenarnya, yaitu apa? Kudus, benar, dan baik. Dan kita yang sudah jatuh di dalam dosa, yang hati kita sudah jahat, kita tidak bisa. Rasul Paulus pun di sini dikatakan, dia katakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Karena dia melihat kekudusan hukum itu, ya. Dia rindu untuk jadi suci dan benar, namun dia tahu bahwa dia tidak mungkin sanggup mendapatkannya.
Jadi saudara, ketika Tuhan mau kasih tahu kondisi kita yang berdosa itu adalah kondisi di mana kita ada di dalam pelanggaran dan yang kita langgar itu adalah hukum Tuhan, maka ketika Tuhan mau selesaikan masalah dosa itu di dalam hati kita, Dia mau berikan kita hati yang baru, itu hati yang menurut apa? Menurut hukum. Ya, jadi tidak ada kita merendahkan dan membuat hukum itu tidak berguna. Justru pelajaran mengenai pembenaran oleh iman ini mengangkat hukum setinggi-tingginya. Karena kenapa? Kematian Kristus di kayu salib itu karena Dia melihat tuntutan dari hukum itu adalah kutuk bagi mereka yang tidak melanggar. Dan kutuk itu adalah bagian kita. Dan Yesus gantikan posisi kita yang terkutuk itu. Sehingga kita boleh menerima berkat penurutan. Dan kemarin kita sudah selesai dengan itu. Jadi ketika setiap hati menjerit seperti Rasul Paulus, aku manusia celaka, aku tidak bisa menurut hukum, aku tidak bisa menjadi benar, aku tidak bisa menjadi suci karena aku telah terjual di bawah kuasa dosa. Maka katanya di sini dikatakan ada jawaban untuk setiap hati. Hanya bagi setiap hati yang menjerit seperti Rasul Paulus. Aku manusia celaka. Apa jawabannya? Yohanes 1:29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita disuruh lihat ke sana. Tetapi ini hanya akan terjadi kepada mereka yang menyadari hukum suci, hukum benar, hukum kudus. Saya rindu untuk menurut tapi saya tidak bisa. Dan kita akan katakan seperti Rasul Paulus, aku manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku? Maka jawabannya adalah, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yakub di dalam pengalamannya ketika dosa menekan dia, ketika dia sudah berbohong kepada ayahnya dan mengambil hak dari berkat dari Esau, dia akhirnya disuruh pergi. Ribka bilang, pergi nganap kakak, dendam sekali. Jadi Yakub pergi. Dan dia akhirnya tidur di bawah bintang-bintang di langit. Dia tidur jauh dari kenyamanan di dalam tenda. Dan di dalam kondisi itu, Yakub merasakan ketakutan bahwa dosa akan memisahkan dia dari Allah. Ketakutan bahwa surga telah mencampakkan dia. Tetapi pada waktu dia tertidur, dia melihat, dia bermimpi ada tangga yang dari surga sampai ke bumi, dan di tangga itu ada malaikat yang naik turun. Dan di sana kalau kita baca, ada janji yang Tuhan ucapkan kepada Abraham diulangi kepada Yakub, ya, diulangi kepada Yakub. Dan di halaman 29, seketika itu Yakub menyadari apa sebenarnya kebutuhan dan kerinduan jiwanya, yaitu seorang juru selamat. Yakub pikir DP dosa semua bikin dia terpisah dari surga. Dia mau dicampakkan oleh surga. Tapi janji Tuhan diberikan dan akhirnya dia sadar kebutuhan jiwa dan kerinduan jiwanya ternyata adalah seorang juru selamat. Poin ini kita perhatikan baik-baik. Kita hidup mungkin di satu dunia yang kalau kita tidak berjuang, kita tidak akan dapat makanan, tidak akan dapat kebutuhan-kebutuhan hidup. Dan seringkali itu menjadi prioritas utama dari kita merasakan, saya butuh pekerjaan, saya butuh uang, saya butuh makan. Itu memang sebuah kebutuhan. Tetapi perhatikan baik-baik. Ketika Yesus diberikan, dikatakan Bapa memberikan seluruh isi surga bagi dunia. Tuhan juga banyak sekali dia punya ayat mengatakan tidak perlu khawatir apa yang engkau makan, apa yang engkau minum. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi kita sebagai orang Kristen yang mengerti kondisi dan dosa itu sangat serius sampai harus membuat Allah itu harus mati. Malaikat harus campur tangan semua, Roh Kudus sampai sekarang tetap diberikan kepada manusia. Itu adalah masalah dosa. Itu sesuatu yang serius, lebih dari sekedar kita membutuhkan makanan. Kita membutuhkan pekerjaan, membutuhkan pasangan hidup, membutuhkan kesehatan. Yakub sadar betul ketika dia merasakan keterpisahan, dia merasakan ketakutan ditinggalkan oleh Tuhan dan janji Tuhan diberikan. Di sini akhirnya dia sadar bahwa kebutuhan dan kerinduan jiwanya itu adalah Yesus, adalah juru selamat. Dan saudara, saat kita sadar bahwa kita membutuhkan sebagai orang berdosa, kita merasakan kebutuhan kita terhadap juru selamat. Saya jamin bukan dengan perkataan saya, tapi firman katakan kita akan merasakan damai dan berkat-berkat yang kita perlukan yang lain itu udah satu paket di situ. Yesus itu adalah harta yang terindah, seringkali kita nyanyikan itu di luar dari pengertian yang sesungguhnya. Udah sekedar menyanyikan kalimat-kalimatnya, Yesus harta yang terindah. Tapi sebenarnya kalau kita renungkan, kalau kita sadari memang betul dia adalah harta yang terindah. Dan tanpa kita sadari seringkali itu sebenarnya yang paling kita butuhkan. Itu sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh jiwa kita.
yang paling dirindukan, tapi kita nggak sadar-sadar. Makanya hari ini Tuhan mau kasih sadar, kita membutuhkan itu. Kiranya kita boleh memiliki pengalaman seperti Yakub. Saya tidak tahu saudara-saudara dengan pengalaman atau dosa saudara yang pernah saudara lewati. Tapi sesungguhnya tidak ada dosa yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Tapi kita harus sadar dulu bahwa kita butuh Tuhan. Dan ketika kita sebagai orang berdosa merasakan kebutuhan kita, kerinduan jiwa kita seorang juru selamat, maka kita akan merasakan dan menemukan jawaban untuk penyelesaian masalah dosa. Tangga agung itu yang dilihat oleh Yakub itu adalah Yesus. Kita dihubungkan dengan sumber yang tak terbatas. Jadi kita bumi ada di bawah, ini kuasa yang tidak terbatas di atas. Kristus adalah jembatan. Dan kalau kita sudah dihubungkan kepada kuasa yang tidak terbatas melalui Kristus, apalagi yang perlu kita takutkan? Dosa apalagi yang bisa untuk menawan kita? Tidak ada. Tapi kalau sekarang masih ada dosa yang menawan kita, cobalah kita sadar dan terima. Masih ada enggak saat ini dosa yang menawan kita? Artinya kondisi dunia ini yang masih membuat kita lebih tertarik daripada Yesus itu sendiri. Masih ada hal dunia yang kita lebih fokus di situ daripada kehidupan kita dengan Kristus. Kalau itu masih ada, kita masih tertawan, saudara. Dan Tuhan rindu untuk melepaskan kita semua dari situ. Ya, kita dihubungkan dengan sumber kuasa yang tidak terbatas. Jadi masalah dosa ini, kenapa dosa terus ada, terus ada, terus ada? Karena kita tidak sadari akan sumber kuasa ini yang sebenarnya Tuhan bilang sampai sekarang kamu belum meminta apapun. Dia begitu rindu dan sudah ingin mencurahkan kuasa yang tidak terbatas itu. Tetapi kitalah yang tidak siap bahkan tidak mau untuk memintanya. Jadi kita bersyukur. Hari ini jawabannya adalah kebutuhan kita sebagai orang berdosa itu adalah juru selamat. Dan itu bukan hanya sekedar untuk kita kebutuhan yang seperti dibuat-buat. Oke, saya butuh juru selamat untuk selesaikan masalah dosa. Tidak, tapi itu adalah sebuah ungkapan jeritan seperti Rasul Paulus. Aku tidak bisa Tuhan. Aku manusia celaka. Aku membutuhkan Tuhan. Dan pada saat itu kita akan merasakan juru selamat yang betul-betul akan menyelesaikan masalah dosa. Gereja Advent, kita sebagai umat Tuhan adalah gereja yang dibentuk, yang didirikan oleh Tuhan untuk benar-benar menjadi terang. Injil itu harus dibawakan untuk menjadi kabar baik yang menyelamatkan semua orang. Tetapi perhatikan saudara, sebelum Injil itu menyelamatkan orang lain, di mana Injil itu kita sampaikan, Injil itu harus lebih dulu menyelamatkan kita secara pribadi. Injil itu harus lebih dulu kita rasakan kuasanya dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak, kita hanya akan memberikan promosi atau iklan yang ada banyak sekarang orang yang terima endorse, sebenarnya dia nggak pakai itu. Ada banyak orang yang endorse satu item yang sebenarnya dia sendiri nggak pernah rasakan. Dan kalau kita menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil yang menyelamatkan, tapi kita belum diselamatkan dari kuasa dosa, sebenarnya kita sedang jual kata-kata di situ. Dan Injil, penginjilan itu tidak seperti itu. Itu sebabnya, itu yang saya sadari secara pribadi, penginjilan masih begitu terhambat. Bukan karena Tuhan tidak bisa gerakan itu orang luar untuk datang, tidak. Tapi pekabaran itu harus lebih dulu menyelamatkan kita di dalam. Selamatan itu harus lebih dulu menguasai kehidupan kita, baru itu akan terjadi. Karena kalau tidak, ya kita akan tiba di titik di mana yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Posisi-posisi kita di dalam gereja nanti akan digantikan oleh orang lain. Dan Tuhan tidak mau itu. Tuhan telah memilih kita ada di dalam gereja ini. Tuhan rindu menyelamatkan kita. Dan Tuhan rindu kita membawa kabar selamat kepada orang lain. Pada akhirnya, di bagian yang terakhir, Allah merindukan kita. Hati Allah merindukan anak-anaknya di dunia dengan kasih yang lebih kuat dari kematian. Dengan menyerahkan anaknya, dia telah mengurniakan seluruh surga kepada kita dalam satu pemberian, kehidupan, kematian, dan pengantaraan juru selamat, pelayanan para malaikat, bujukan Roh Kudus, Bapa bekerja yang di atas dan melalui semuanya. Perhatian yang tidak putus-putusnya dari makhluk-makhluk surgawi, semuanya adalah demi penebusan manusia. Kita sudah diampuni, itu adalah Yesus sebagai korban. Dan sekarang Yesus sebagai imam besar itu adalah untuk memulihkan kita kepada standar Tuhan. Oke, ternyata saya
akhirnya gagal juga pagi ini karena saya lihat jam sudah jam 5.42. Mari kita segera akhiri. Keperluan kita adalah Yesus Kristus. Mendapatkan Yesus Kristus itu mendapatkan seluruh berkat yang kita perlukan dalam hidup. Jadi jangan pikir Tuhan itu hanya selesaikan masalah dosa, tidak peduli dengan saya punya masa depan. Tidak, saudara. Lebih dari seorang tua duniawi memperhatikan kesejahteraan anak-anaknya, Bapa di surga lebih dari itu. Tapi yang serius di sini adalah menyelesaikan masalah dosa. Karena kalau dosa tidak selesai, kita tidak akan pernah bisa hidup bersama dengan Dia. Dan Tuhan rindu sekali kita tidak terpisah. Dia sudah mati bagi kita, mengampuni kita, dan sekarang dalam pengantaraannya sebagai imam besar, Dia mau kembalikan tabiat ilahi yang hilang dari diri kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hanya Roh Kudus yang mampu menjelaskan lebih apa yang Tuhan rindu kami pahami lewat pelajaran pagi ini. Tetapi Tuhan, dalam kesederhanaan firman-Mu, kami boleh melihat bahwa kebutuhan kami yang terbesar adalah Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang akan memberikan kami kelepasan dari dosa-dosa pribadi kami, dosa-dosa yang kami sayangi, dosa yang kami cintai. Bahkan karena terlalu cintanya kami terhadap dosa, seringkali kami tidak bisa lagi melihat itu sebagai dosa, Tuhan. Oleh karena itu, terima kasih banyak. Tuhan mau sadarkan kami di pagi ini, hati kami yang jahat hanya bisa Engkau rubah. Engkau janjikan untuk memberikan hati yang baru, yaitu hati-Mu sendiri. Oleh karena itu, bantu kami untuk mencintai terang Tuhan. Bantu kami untuk mencintai kebenaran-Mu dan merasakan kebutuhan kami terhadap Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Terima kasih untuk kelepasan dari dosa yang Engkau berikan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang mulia bagi kami. Berkati semua kami yang mendengarkan pagi ini di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Ibu Yuli untuk hari ini. Kita telah pelajari bersama bab 2 tentang keperluan orang yang berdosa, dan besok kita akan kembali mempelajari bab ketiga. Kalau saya tidak salah judulnya pertobatan ya. Ya, baik, hanya sampai di sini pertemuan kita. Saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Atau ada pertanyaan? Atau ya, sebelum kalau ada pertanyaan atau yang ganjil silakan ya tanya, jangan sampai kabur ya. Kabur ya. Oke, sebelum sambil berpikir-pikir, kita bisa foto bersama dulu. Buka kamera bagi yang ingin. Ini keluar bagaimana caranya? Oke, siap. Senyum yang terbaik, 1, 2. Sebentar ada masalah teknis. Herli dengan hadasan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk semua. Kami juga menyapa yang di jauh. Ada Oma Clara dan Kak Vika. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat apa ini di sana? Selamat sore di sini. sore ya. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Kiranya berkat Tuhan. Oh ya, ada pertanyaan. Kamis. Oh, ada. Mungkin ini masih libur ya, jadi kita masih bisa agak lama. Ada pertanyaan? Enggak ada. Ada. Seperti yang belum ada ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi kita akan sambung besok Langsung di grup. di grup. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Rembuk dapat lagi besok. Ya, dadah. Mari semoko. Ada kueku, ada macam-macam.
Kalau boleh gosen Oma. Bye bye. Iya. Udah makan istri. Oke. Izin lah. Oke, izin live semua. Nah. Live, bye.